Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi sallallahu alaihi wa syahida salihin jami'an qabla qarabin. Sallallahu sultan ala syekh qadir sallallahu baina ummatika صلوا على هذا البشير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العالمين. قال الله رحمه الله تعالى نفعنا في بركة علماء في الدار آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian yang saya sayangi, mari kita lanjutkan pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin yang pada saat ini kita akan berganti dengan bab takwa ya. Kemarin kita bahas tentang sabar. Sekarang kita beralih kepada bab takwa. Sebagai dasar Al-Qur'annya, mu'allif mengarang kitab ini yang berkenaan dengan takwa itu adalah Ali Imran ayat 102 ya. Dan beberapa ayat nanti akan kita baca sebagai dasar kaitannya dengan masalah takwa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala andika sapa Allah Ta'ala ini Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina hu iling akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah haqqa tuqatihi sak bener-bener takwa. Jadi takwa yang sesungguhnya. Wa qala ta'ala aidan fattaqu mongko wedya sapa sira kabeh takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah mastata'tum sak kemampuan sira kabeh. Pada ayat yang lain juga disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ini ya. Tadi pertama surat Ali Imran, yang kedua tadi adalah surat At-Taghabun, yang ketiganya adalah surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina hu iling akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu padha takwa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Aqulu lan padha ngucap sira kabeh kaulan ing ucapan sadidan kang bener. Kemudian di dalam surat At-Talaq juga Allah menyebutkan wa man lan tasapane wong iku yattaqi kang takwa sapa man Allah ing Gusti Allah ing Gusti Allah yaj'al bakalin dadekake sapa Allah lahu maring man makhrajan ing nggon jalan keluar wayarzuqu lan ngerzekani sapa Allahu ing man min haitsu la yahtasibu saking panggonan kang ora dinyono-nyono tanpa diduga-duga. Kemudian ayat yang selanjutnya pada surat Al-Anfal ayat 229 Allah berfirman in tattaqu lamun takwa sira kabeh
Allah ing Gusti Allah yaj'al bakal ndadekake sapa Allah lakum maring sira kabeh furqana ing ilmu kang bisa mbedakne perkara sing hak lan sing batil. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah akan memberikan petunjuk, bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffiru lan nglebur sapa Allah angkum saking sira kabeh sayyiatikum ing perkara kang ala sira kabeh, nglebur perkara alane sira kabeh. Wa yaghfir lan ngapura sapa Allah lakum maring sira kabeh. Wallahu Gusti Allah iku dzul fadli zat kang duweni keutamaan al azim kang agung. Nah, ini semua dasar yang dijadikan kaitannya dengan masalah takwa. Ini sudah biasa kita setiap Jumat khotib menyerukan ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah. Banyak sekali ayat yang menyerukan ketakwaan ini. Ini kita tampilkan beberapa ayat aja di dalam kitab ini ya, sebagai dasar untuk membicarakan tentang ketakwaan ini. Ya, kita bahas dulu lah ini ayat-ayat. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya. Dalam arti sesungguhnya ini adalah ketakwaan yang mendalam, ketakwaan yang sebenar-benarnya, tidak diucapkan di dalam lisan tapi justru dilakukan dengan amal perbuatan. Itulah yang sebenarnya takwa itu seperti itu ya. Jadi di samping ucapan yang dia ucapkan, perilaku yang dilakukan, keyakinan yang ada dalam hati. Jadi seperti itu. Kemudian fattaqullah mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah sekemampuan kamu. Kenapa ini Allah mengatakan mastata'tum? Sebenarnya ini rahasianya adalah setiap sesuatu beban yang diberikan kepada orang, khususnya orang beriman ini sebenarnya sudah ada kadar kemampuan, ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ini sudah diukur. Jadi Allah tidak memberikan sesuatu yang hambanya itu tidak kuat. Ini sudah standar kekuatannya itu. Jadi tidak ada alasan misalnya orang puasa di bulan suci Ramadan dia tidak mau melakukan puasa itu karena tidak kuat, itu tidak alasan. Kenapa? Ukurnya sudah diukur oleh Allah. Kemampuan hambanya secara umum itu kalau puasa 1 hari itu sudah kuat. Jadi kalau mereka itu alasan tidak kuat itu ya karena manusianya saja. Itu ya maksudnya mastata'tum. Ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu sekalian dengan perkataan yang benar. Ya, jadi ini adalah tuntutan kita untuk berbuat sidik, untuk berbuat jujur. Ya, qulu qawlan sadida, dan berkatalah kamu sekalian dengan perkataan yang sebenarnya. Ini adalah landasan takwa. Sebenarnya takwa itu yang sudah kita ketahui secara umum adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan, itu adalah takwa yang sebenarnya. Jadi asalkan manusia itu dalam kehidupan itu sudah bertakwa kepada Allah,
itu sudah diyakini nanti akan selamat baik dunia akhirat. Asalkan betul-betul kita komitmen dengan ketakwaan kita. Jadi kalau kita selalu dalam kehidupan ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sudah aman. Itu aja kuncinya. Tapi kadang-kadang kita itu juga berat ya untuk meninggalkan larangan, juga berat untuk menjalankan perintah. Ini rata-rata manusia secara umum. Jadi kalau manusia itu tidak ada suatu keimanan dalam hatinya itu, ya kecenderungannya adalah kepingin melakukan sesuatu yang dilarang, juga berat untuk menjalankan perintah. Ini secara umum ya, secara umum seperti itu, diakui ataupun tidak, sudah seperti itu jadi karakter manusia secara umum. Tapi kenapa juga ada yang bertakwa kepada Allah dalam kehidupan ini? Memang dia sudah punya komitmen awal, keimanan sudah kuat, dan dia yakin kalau ketakwaan ini akan membawa dampak yang positif bagi kita baik dunia akhirat, akan diselamatkan diri kita dari dunia sampai akhirat. Itu sudah betul-betul nyatu dalam hatinya. Makanya dia mau melakukan perintah, menjauhi larangan dalam kondisi atau dalam tanda kutip adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang diterima bagi orang yang takwa? Allah menjamin, Allah yang sudah memberikan jaminan dalam surat Al-Talaq ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar apapun masalahnya orang itu. Ya, itu Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah menjamin akan diberikan rezeki yang tanpa diduga-duga oleh seseorang itu. Jadi jangan khawatir, asalkan kita komitmen dengan ketakwaan kita dalam kehidupan ini, pegang teguh ketakwaan itu dalam kehidupan ini, pastilah Allah akan menjamin apa yang menjadi masalah bagi dia nanti akan diberikan jalan keluar. Ya. Apa kesulitan yang dia hadapi, pasti nanti akan dijadikan akan adanya jalan keluarnya. Kesulitan rezeki barangkali, kalau asal kita betul-betul takwa kepada Allah, dengan ketakwaan kita, pasti Allah akan berikan rezeki yang seakan-akan tidak kita sangka dan kita nyana dari mana datangnya. Wallahu a'lam bishawab. Nih kadang-kadang manusia itu, itulah saya katakan, keyakinannya itu yang menjadikan pertanyaan secara umum bagi manusia. Apakah benar? Apakah benar? Apakah iya? Apakah iya? Padahal kalau kita yakin, kita percaya dengan Al-Quran ini adalah firman Allah, dalam artian firman Allahnya adalah sesuatu yang pas, tidak akan melenceng, tidak akan salah. Kalau Allah mengatakan seperti itu, pasti akan terjadi, pasti akan terjadi, tidak bisa tidak. Ya, karena ini adalah firman Allah. Ya, kenapa dalam kehidupan kita mungkin seakan-akan nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Bukan Al-Quran yang nggak sesuai, tapi perilaku manusia itulah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jangan disalahkan Al-Quran, tapi salahkan perilaku manusia itu sendiri. Kenapa saya sudah seperti ini? Kenapa sudah saya bertakwa? Kenapa saya sudah menjalankan perintah? Kenapa saya sudah menjauhi larangan? Kok masih tetap seperti ini? Apakah ini saya salah ayat ini? Tidak salah ayat itu, tapi yang salah itu adalah manusianya itu sendiri, gitu loh. Ya, itu seperti itu. Makanya kalau kita yakin, percaya benar dengan sepenuh hati, makanya di dalam ayat yang pertamanya haqqa-tuqatih, di situ adalah itu maksudnya, sangat takwa dengan yang sangat mendalam, keyakinan sangat mantap, ya. Nah, itulah haqqa-tuqatih. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Andai kata manusia itu takwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya
adalah sesuatu hidayah, petunjuk, ilmu yang diberikan kepada dia itu adalah ilmu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau orang sudah mengetahui ini yang salah, ini yang batil, yang salah ditinggalkan, yang benar dilakukan. Ya. Kalau sudah demikian itu, makanya Allah meneruskan wa yukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya Allah akan menghapus segala perilaku kejelekannya, ya, sekaligus Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wallahu dzul fadlil azim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha agung, ya, maha yang utama dan yang maha agung. Jadi ini beberapa ayat yang ditampilkan dalam kaitannya masalah takwa ini. Tapi sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketakwaan ini. Ini hanya sekelumit saja ditampilkan. Wal ayat fil bab katsiratun ma'lumatun. Ya, ayat-ayat dalam bab ini sebenarnya banyak yang kaitan dengan takwa, tapi hanya sebagian saya ditampilkan, gitu ya. Jadi sekalian yang berbahagia dimanapun berada, mari kita lanjutkan bahasan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wan Abi Hurairah an hadis saking Abi Hurairah radhiyallahu dari subhanallah Gusti Allah ngan saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah, kila den ucapke, ya Rasulullah, man akramun nas. Ya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, man akramun nas, man utai sapane iku akramu kang luweh iku akramun nasi, wong kang luweh mulyane manusa. Ya, ditanya Rasul, ya Rasulullah, siapa yang termulia, ya, yang termulianya di termulia manusia dalam kehidupan ini? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, atqakum. Atqakum ini adalah atqakum kang luweh takwani nas. Jadi yang dimaksud, yang ditanya oleh para sahabat, siapa ya, yang termasuk golongannya orang bertakwa, orang yang termulia manusia di dunia ini, kata sahabat pertanyaannya, kan jawabnya atqakum, ya, yang bertakwa, yang paling bertakwa, takwanya manusia, itulah yang termulia. Faqalu, mongko nuli ngucap sapa sahabat, laisa an hada nas'aluka, laisa ora ana ngan hada saking ikilah masalah, nas'alu takon sapa ingsun ka ing panjenengan, bukan ini yang saya tanyakan ya Rasulullah. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu nabiyullah ibnu khalilullah. Ya. Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, fa Yusuf mongko Nabi Yusuf nabiyullah kang dadi anak lanang Nabi Allah, bin nabiyullah kang dadi anak lanange Nabi Allah, bin nabiyullah kang dadi anak Nabi Allah, bin khalilullah kang dadi anak lanange kekasih Allah. Ya. Setelah Rasulullah menjawab atqahum, yang termulia di dunia ini adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian sahabat berkata, bukan ini laisangan hada nas'aluka, bukan ini yang saya maksud ya Rasulullah. Jawabnya Rasulullah, Yusuf yang menjadi Nabiullah, yang menjadi anaknya Nabinya Allah, yang menjadi putra Nabinya Allah, yang menjadi anak lakinya kekasih Allah. Qalu, jawab sapa sahabat, laisa an hada nas'aluka, laisa
ora ana ngan hadza sange ilang masalah pertanyaan nas'alu takon sapa ingsun ka ing panjenengan ya Rasulullah. Kala njawab sapa Kanjeng Nabi, fa'an ma'adidil arabi tas'aluni, fangan lan saking faman ma'adil arabi tas'aluni, mongko saking ya keturunane Arab tas'alu kang padha takon sapa ingsun ni ing ingsun. Jadi yang Anda maksud itu adalah keturunannya Arab. Jawabnya kan jadi khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Khiyaruhum yaiku sing sak bagus-baguse wong Arab fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah. Khiyaruhum iku khiyaruhum adalah sak bagus-baguse Arab fil Islam ing dalam Islam idza faquhu arikalane wong faham ilmu fikih. Ya. Jadi kesimpulannya hadis ini ada suatu pertanyaan yang dilontarkan oleh para sahabat kepada Nabi. Ya Rasulullah, manusia yang termulia dalam dunia ini siapa? Jawabnya Rasulullah, atqahu. Mereka yang bertakwa. Jawab lagi apa? Sahabat lagi berkata, bukan ini yang saya maksud ya Rasulullah, yang saya tanya itu ini. Kalau begitu Yusuf yang menjadi Nabi Allah, yang menjadi anaknya Nabi Allah, yang menjadi anaknya Nabi Allah, yang menjadi anaknya Khalilullah, kasih Allah. Jawab lagi, ya laisa man hada nas'al. Bukan ini yang saya maksud ya Rasulullah. Yang Anda maksud adalah keturunan Arab, yaitu adalah orang yang termulia dalam kehidupan ini adalah orang Islam yang paling alim fikih, alim ilmu fikih. Nah itu jawabnya Rasulullah. Muttafaqun dan sepakati alaihi hadis. Intinya bahwasanya orang yang termulia dalam kehidupan ini adalah orang Islam yang alim fikih. Ini kesimpulannya ya dalam menurut hadis ini. Ya. Kita lanjutkan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Sa'id dan Abi ngan hadis saking Abi Sa'id al-Khudri kang kelahiran tanah Khudri radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah nu saking Abi Sa'id al-Khudri. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, inna dunya khulwatun, inna dunya sak temene dunya iku khulwatun manis, manis. Khadiratun, khadiratun kang ijo dalam arti indah. Ijo kan indah bahasanya muradnya adalah indah. Wa inna Allah lan sak temene Gusti Allah iku mustakhlifukum, iku mustakhlifun nyerahne sapa Allah kum ing sira kabeh fiha ing dalem dunya. Jadi dunia ini dipasrahkan kepada makhluk yang namanya manusia. Ya, bayang dulu mongko ningali sapa Allah kaifa iku kaya apa tak maluna kang agawi sapa sira kabeh. Setelah dipasrahkan dunia ini kepada makhluk yang namanya manusia, Allah memonitor apa yang Anda kerjakan dalam kehidupan dunia itu. Ya. Jadi memang dunia ini adalah sesuatu yang dipasrahkan oleh Allah kepada manusia. Hei manusia, silahkan kelola dunia ini dengan sebaik-baiknya. Baik tidaknya tergantung dari kamu semua. Makanya manusia itu dikatakan khalifah fil ard. Dalam kehidupan ini yang mengelola segala sesuatu dalam kehidupan ini adalah manusia. Baik dan tidaknya tergantung dari manusia itu sendiri. Ya. Kenapa yang
pasrai, yang diserai itu adalah manusia, karena manusia ini adalah sekian makhluk yang termulia. Jadi makhluk di dunia ini yang paling mulia itu adalah makhluk yang namanya manusia. Kenapa? Manusia itu diberikan kelebihan oleh Allah, yang kelebihan itu tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Sebenarnya manusia, makhluk itu kan dibagi menjadi 4, ya. Makhluk yang pertama adalah makhluk yang punya akal tapi tidak punya nafsu. Itulah golongannya para malaikat. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya nafsu. Itu makhluk yang pertama. Kemudian makhluk yang kedua adalah makhluk yang diberikan akal juga diberikan nafsu. Itulah makhluk yang namanya manusia, ya. Jadi makhluk itu semua dikasih oleh Allah, dikasih satu, tapi yang satu makhluk yang manusia dikasih 2, ya. Makanya fi ahsan taqwim, ya, yang termulia. Makanya dia dipasrai untuk mengurus dunia ini, ya, untuk mengelola dunia ini, ya. Jadi makhluk yang kedua adalah makhluk yang dikasih nafsu juga dikasih akal. Ini adalah makhluk yang namanya manusia. Kemudian yang makhluk yang ketiga, dia dikasih nafsu tapi tidak diberi akal. Ini adalah binatang, ya. Binatang itu ya dia dikasih nafsu tapi tidak diberi akal. Ini kebalikan daripada malaikat. Jadi ini makhluk yang ketiga, ya. Kemudian makhluk yang keempat adalah makhluk yang tidak diberi akal juga tidak diberi nafsu. Itu ada makhluk yang keempat. Apa contohnya? Ya kayak pohon, batu, ya. Kemudian apa lagi itu? Pohon-pohonan sebagainya. Ini adalah makhluk yang dibuat oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah, tidak diberikan akal juga tidak diberikan nafsu. Makanya makhluk yang satu ini, makhluk yang namanya manusia ini adalah diberikan mandat oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Tapi setelah dikasih mandat oleh Allah Subhanahu wa taala, fayanzuru kaifa ta'malun, Allah memonitornya. Bagaimana manusia diberikan tanggung jawab dalam kehidupan ini, ya, dikelola dengan baik atau enggak. Kalau sudah dikelola dengan baik, hasilnya itu untuk apa? Untuk takwa kepada Allah atau justru untuk maksiat kepada Allah? Nah, ini dimonitor oleh Allah. Ya, fattaqud dunya fattaqun nas. Kemudian Allah memberikan memberikan pesan, fattaqulan waspada sira kabeh adunya ing donya. Fattaqulan padha waspada sira kabeh an-nisaa ing wong wadon. Ya. Fa inna awwala fitnati Nabi Bani Israil, mongko sak temene awale fitnah sangka Bani Israil, fitnah Bani Israil iku kanat ana apa fitnah iku finnisai ing dalem golongane wong wadon. Rawah hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Ya, ini hadis ini memang betul-betul luar biasa, ya. Seandainya kita lihat ini, bahwasanya memang benar kondisinya itu pas, tidak meleset apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Sesungguhnya dunia itu adalah khulwatun, ini adalah manis, menarik lah, dikatakan menarik. Orang yang rata-rata kalau manis orang yang suka, ya. Apalagi dibumboni dengan khadiratun, indah, menarik, indah. Itu memang dunia. Kayaknya memang dunia ini adalah suatu yang menggiurkan, sehingga siapa yang tidak tertarik dengan dunia? Katakanlah, ya, siapa kira-kira orang yang tidak senang dunia dalam kehidupan ini? Asalkan manusia itu masih normal, saya yakin semua senang dengan keduniaan, pasti. Kalau ditanya tuh, kamu kalau disuruh milih antara kaya dengan miskin, pilih yang mana?
Kalau selagi manusia itu masih waras, pasti dia akan memilih kaya. Kaya itu apa? Dunia inilah kaya. Ya, itu berarti kan manusia secara umum ya senang gitu. Ya, kenapa? Menarik dunia itu. Ya. Nah kalau sudah demikian, udah fa innallaha mustalifakum fiha. Kemudian Allah menyerahkan nih dunia ini, dimandatkan kepada manusia. Tapi meskipun toh itu dipasrai oleh Allah ya kepada manusia untuk mengelola dunia ini, tetap dimonitor Allah. Apa yang Anda kerjakan di dunia ini? Ya. Ingat, waspadalah dengan dunia, waspadalah dengan wanita. Sebab wanita inilah menjadi awal fitnahnya Bani Israel itu adalah wanita, gitu ya. Jadi kalau demikian, apakah kita disuruh lari dari dunia, lari dengan wanita? Tidak juga sebenarnya. Justru silahkan cari dunia. Tapi setelah kita cari, disuruh mencari dunia, setelah kita dapatkan dunia itu, ya gunakan dunia ini sebagai sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah, sebagai mazra'ah untuk menuju akhirat. Nah gitu ya. Kemudian apakah kita disuruh lari dengan wanita? Ya tidak. Ya, ambillah wanita itu sebagai istri. Karena untuk melestarikan agama Allah itu juga sarana termasuknya adalah wanita. Ya. Dunia ini kalau tidak ada wanita tidak bisa berkembang. Makhluk yang ada, khususnya manusia di dunia tidak akan bisa berkembang. Kalau seandainya manusia itu punah gara-gara orang yang takut dengan wanita, bagaimana untuk melestarikan agama Allah di dunia ini kalau manusianya tidak ada? Makanya silahkan ya dekati wanita, tapi dengan yang benar ya, sesuai dengan syariat Islam, ya dinikahi tentunya ya. Nanti setelah itu baru untuk kalau seandainya berkembang, kita punya anak dan sebagainya, kita didik dengan masalah agama dengan niatan untuk melestarikan agama Allah, seperti itu ya. Nah, santriwan dan santriwati yang berbahagia dimanapun saja berada ya, kita lanjutkan satu hadis lagi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamata Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abi Amamah, ngendikane Abi Amamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu guru sapa ingsun Rasulullah utusnya Allah sallallahu alaihi wasallam, yahdubu khutbah sapa kanjeng Nabi fi hajjatil wada'i ing dalam haji wada', faqala mengko sapa kanjeng Nabi, ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amrakum tadkhuluna jannata rabbikum. Ittaqu padha wedya sira kabeh, takwa sira kabeh, wa sallu lan padha salat sira kabeh, khamsakum ing salat 5 waktu sira kabeh. Jadi disuruh salat, menjalankan salat 5 waktu, qur'an asyar, bisa subuh. Wasumu lan padha poso sira kabeh, syahrakum ing poso bulan Ramadan sira kabeh. Jadi salat 5 waktu, poso di bulan suci Ramadan, wa addu zakat amalikum, dan keluarkanlah zakat kamu sekalian. Kalau Anda punya zakat sudah cukup satu nisab ya, apapun ya. Ini kaitannya zakat ini kita lihat dalam babakan ilmu fikih ya. Barang apa saja yang harus dizakati, berapa ukurannya, sudah satu nisab ya. Nah, di sana ada seperti padi ya, jagung, gandum ya, dan sebagainya, atau barang-barang yang bisa memperkuat di daerahnya masing-masing. Ini kita bahas di dalam kitab fikih tentunya itu ya. Jadi kalau sudah satu nisab, keluarkan zakatnya ya. Wa timulan podo taat sira kabeh amarakum ing ya pemerintahan sira kabeh, ing apa jenenge pemimpin sira kabeh. Ya tentunya ya yang dimaksud dengan ati wa amrakum adalah
taat kepada pemerintahan yang sah menurut Islam, dalam arti ya tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islam. Kalau seandainya pemerintahnya, pemimpinnya itu tidak sesuai dengan nilai Islam, ya tentunya kita nggak boleh mengikutinya. Kalau sudah demikian, tadkhulu mlebu sira kabeh jannatul bikum ing swargane pangeran sira kabeh. Nah, sebenarnya itu. Jadi kalau seandainya kita itu komitmen dengan keislaman kita, ya, takwa kita sudah kita lakukan, sholat lima waktu kita kerjakan dengan rutin, istiqomah, ya, kemudian puasa Ramadan pun juga tidak ditinggalkan, ya, ya, kemudian zakatnya itu juga dikeluarkan ketika dia punya harta dalam satu nisab, kemudian pemerintahannya juga diikuti. Jaminan Allah adalah tadkhulu jannata rabbikum, silahkan Anda masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sebenarnya. Kalau seandainya kita itu betul-betul komitmen dengan keislaman kita, ya, insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang spesial buat kita. Tentunya adalah sesuatu yang kita harapkan, selamat dunia juga selamat akhirat. Seperti itu harapan kita semuanya itu. Jadi kehidupan ini semua tujuannya adalah ke sana. Ya, jangan lupa itu. Ya, apapun kita kerjakan, apapun profesi kita yang kita lakukan, asal kita niatan lurus untuk mencari dia Allah, selamat dunia akhirat, insya Allah seperti itu. Tapi tentunya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan ya aturan-aturan Islam yang ada, ya. Kalau tidak, ya berarti kita nyeleweng dengan aturan Islam. Santriwan dan santriwati sekalian yang berbahagia, demikian pengajian yang dapat kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya, khususnya para santri dimanapun saya berada. Mari kita betul-betul teguh untuk memegang Islam ini dengan sekuat-kuatnya. Keyakinan kita mantapkan Islam harus kita penuh dengan sebenarnya. Ya, Islam harus betul-betul kita, jangan sampai ya kita terlepaskan Islam. Naudzubillah min dzalik. Ya, selamat dan tidaknya asalkan kita masih pegang teguh dengan nilai keislaman, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita berikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya, selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.